Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vigo Agustia Karanto dengan tim 2303026047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebanyak 5 hadis terbaru, yaitu tentang pendidikan. Apa saja hadis tersebut kita akan jelas berikut ini. Yang pertama, hadis yang berisi tentang kewajiban belajar mengajar yang berbunyi Faridatun talabul ilmi faridatun ala kulil muslim. Ya, jadi hadis ini kita terjemahkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, terutama ilmu agama. Dan penjelasan dari hadis di atas bahwa menuntut belajar itu bukan sekedar hak, tapi kewajiban yang harus kita laksanakan, terutama belajar ilmu agama, belajar ilmu akhlak, ilmu moral. Dengan begitu kita akan mengaruhi kehidupan kita dengan lebih mudah. Nah, hadis di atas dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai hasan sebagian ulama. Hadis yang kedua yaitu tentang kejujuran dalam pendidikan, yaitu berbunyi hadisnya begini: inna a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Artinya apa? Kita dalam didik harus usahakan menjadi orang yang amanah dalam didik, harus jujur, supaya kita itu mengarahkan murid itu ke arah yang lebih baik. Dalam hari ini kita nggak boleh sembarangan dalam didik, kita harus menata hati kita, karena penilaian amal itu tergantung pada hati. Nah, hadis inna amalnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana satu hadis ini sangatlah sahih. Hadis yang ketiga tentang tanggung jawab berbunyi kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, yang mana setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang guru tentunya dalam mendidik murid harus memiliki rasa tanggung jawab. Kita harus menyampaikan ilmu tersebut dengan benar, agar karena apa? Kita juga ingat bahwa setiap apa yang kita ajarkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Dan jangan sampai kita salah mendidik, karena murid itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Hadis yang keempat ini tentang fitrah yang berbunyi kullu maulidin yuladul ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan atas fitrah. Artinya apa? Fitrah di sini dimaksud tauhid, yaitu mengenal satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bayi yang baru lahir itu sebenarnya sudah tahu kebenaran. Hanya saja orang tuanya saja yang lingkungan itulah yang mengubah fitrah tersebut. Jadi disimpulkan bahwa memang kita harus bisa mengarahkan anak kita itu ke arah yang lebih baik, terutama ke arah yang kita tadi. Agar apa? Agar fitrah ini tidak menggok gitu saja, karena setan juga memenggokkan fitrah tersebut. Nah, makanya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua atau guru harus berusaha mengarahkan anak kita ke fitrahnya, dan kita harus tanamkan nilai-nilai tauhid ini kepada anak-anak kita, agar kita bisa mengenal satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Hadis ini mengajarkan kita kasih sayang. Jadi dalam didik seorang murid, kita harus mengajarkan kasih sayang. Dan ini hadis ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa yang berbunyi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa wattaqullaha wa barzahu berjalan katsira wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, lah ini intinya di sini, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan tebarlah kasih sayang. Nah, Islam mengajarkan kasih sayang itu kepada siapa saja, terutama pada seorang murid yang baru belajar, yang dimana murid ini juga butuh perhatian yang sangat lebih dalam belajar, sehingga kita tidak sebagai seorang guru tidak boleh semena-mena dalam didik. Begitu, sekian dari saya. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.